Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pupur. Salam sehat buat anak-anak. Jangan lupa tetap menjaga diri, memakai masker ketika anak-anak keluar rumah. Kemudian tidak lupa dengan cuci tangan juga dan memakai hand sanitizer. Jadi itu yang harus dilakukan untuk anak-anak supaya anak-anak melindungi diri juga melindungi orang lain. Bagaimana dengan kabar anak-anak? Anak-anak sehat kan? Nah, salam sehat. Pupur pantau anak-anak sehat semuanya. Dan kabarnya tentunya juga baik, luar biasa. Bersyukur dan kita harus terima kasih kepada Tuhan. Anak-anak, pagi ini Pupur akan memberikan dua pokok bahasan tentang perkalian dan tentang pembagian pecahan. Ini masih terus melakukan operasi hitung dalam pecahan ya. Jadi anak-anak masih belajar tentang pecahan. Oke. Nah, anak-anak tadi anak-anak sudah mulai berdoa atau kita mau doa dulu sebelum kita mulai tugas kita pada pagi hari ini. Pupur hantarkan anak-anak dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau temukan kami melalui virtual ini dan anak-anak-Mu akan mulai belajar. Kiranya Tuhan buka pikiran, telinga, mata mereka untuk boleh mengerti. Meskipun secara video, meskipun secara virtual, namun Allah akan memberkati, Allah akan menuntun, dan Allah akan memampukan anak-anak untuk menerima materi di pagi hari ini. Dan kami sebagai guru yang Kau utus, kiranya juga Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih ya Allah, pertemuan ini tidak kebetulan tetapi rencana Tuhan. Dan kami yakin pula bahwa semuanya akan boleh berjalan dengan lancar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, dalam pelajaran pecahan ini di awal Pupur ingatkan pelajaran ini juga ternyata ada di dalam Alkitab. Yang pertama kita pelajari waktu pecahan adalah Tuhan Yesus membagi roti dan ikan yang dimiliki oleh anak kecil ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ternyata dari cerita itu dapat kita ambil apa yang bisa kita ambil. Ternyata juga dalam matematika itu juga ada suatu kejadian yang dulu pernah terjadi. Misalnya Tuhan Yesus mau membagikan roti dan membagikan ikan dengan 5.000, jumlahnya lebih dari 5.000. Apa yang dilakukan? Melipat gandakan ya, melipat gandakan. Kalau di dalam pelajaran matematika, melipat gandakan itu diartikan dengan suatu perkalian ya, perkalian. Jadi 2 kali 4. Nah, ini 4-nya dilipat gandakan. 4-nya menjadi 2 kali 4 itu 4-nya ada 2 sama dengan 8. Nah, kemudian setelah dilipat gandakan, apa yang dipelajari dalam firman Tuhan? Ternyata itu dibagikan kepada orang banyak. Nah, di pecahan kita juga belajar tentang pembagian. Tentang pecahan itu adalah berbagi. Kita diingatkan bahwa ternyata berbagi itu adalah pecahan, belajar tentang pecahan ya. Itu ternyata dulu pernah juga ya, ternyata matematika itu tidak hanya sekedar ilmu pasti, tetapi juga bisa diambil dari Alkitab. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dibagi?
Nah, pembagian Tuhan Yesus juga kritis juga. Pembagiannya juga dengan trik-trik yang dilakukan. Dengan membagi 5.000 mereka membuat kelompok-kelompok dan para muridnya membagikan. Nah, kritis juga. Jadi, belajar tentang pecahan ini, kita belajar diingatkan tentang pelajaran tentang firman Tuhan, tentang 2 ikan dan 5 roti yang dibagi menjadi 5.000 orang. Jadi, inilah yang akan kita pelajari ya, tentang pecahan. Jadi tidak hanya belajar matematika tetapi berdasarkan atas firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari kita melihat perkalian dan pembagian ini di dalam PowerPoint ya, nanti ada, itu ada gambarnya. Gambarnya itu ada 2 anak yang pakai kucir dan yang satunya laki-laki, satunya perempuan. Mereka berteriak hore gitu ya. Itu Pupur juga ingatkan bahwa kita dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini harus dengan semangat. Dia mengajak, yuk semangat belajar. Yuk kita seperti teman kita. Yuk kita bareng-bareng semangat di dalam belajar ya. Nah, kemudian apa ya yang akan kita pelajari? Dalam pelajaran kita kemarin sudah mengenal tentang penjumlahan, kita sudah mengenal tentang pengurangan. Nah, ini kita juga akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Sebetulnya itu tidak asing lagi buat anak-anak. Dan itu masih ada hubungan dengan penjumlahan, ada hubungan dengan pengurangan. Karena penjumlahan itu, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Dan pembagian pengurangan berulang. Jadi tidak asing lagi buat anak-anak. Cuma kita harus menentukan dalam pelajaran perkalian dan pembagian ini, kita menentukan langkah-langkahnya. Ya, kita lihat di dalam PowerPoint bahwa langkah dengan apa toh? Kalau kemarin dalam penjumlahan ada beberapa langkah yang diajarkan oleh Bu Pur. Dan ada yang tanya, Bu, kalau langkahnya berbeda gimana? Boleh. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan beberapa langkah juga. Tapi kalau nanti anak-anak menemukan langkah yang beda, tidak usah ragu-ragu, dipakai nggak apa-apa. Perkalian langkahnya apa? Dengan sistem coret-coret-coret. Ada. Dengan sistem perkalian penyebutnya, perkalian pembilangnya boleh juga. Dengan bentuk desimal boleh nggak? Boleh juga. Dengan mengubah bentuk pecahan dari campuran menjadi murni boleh juga. Boleh juga. Tetapi dalam perkalian dan pembagian ini tidak mengubah dulu penyebut. Ya, kalau sudah coret-coret selesai ya, itu nanti anak-anak pilih mana. Nah, Pupur akan berikan contoh ya, berikan contoh ya. Hari ini kita akan belajar 2 pokok bahasan, yaitu perkalian dan pembagian. Oke, kita akan lihat contohnya. Contoh yang pertama, 1/2 kali 4. Caranya gimana? Boleh dilakukan dengan cara yang pertama, kita mengalihkan, mencoret dulu bisa. Mencoret, kita lakukan dengan cara mencoret. Ini langkah yang pertama. 4 bisa dicoret dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasilnya tinggal 1 kali 2 per 1. Hasilnya 2. Ini langkah yang pertama. Sama langkah yang kedua misalnya.
Kalau ini pertama, langkah pertama ya, kasih tanda langkah pertama. Terus langkah yang kedua, gimana? Kita cari 1/2 kali 4 sama dengan 1 kali 4. Ini sama dengan per 1 ya. Kalau nggak ada ini dibuat per 1, tak buat lamat-lamat. Ini artinya per 1 itu 1 kali 4 ya. 1 kali 4 dibagi dengan 2 per 2 kali 1. Jadi sama dengan 4/2 sama dengan 2. Ini contoh yang pertama. Anak-anak boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang di bawah. Oke? Selesai contoh yang pertama. Oke, contoh yang ketiga. Setengah dibagi 4. Nah, ini pembagian contoh. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, setengah dibagi 4. Pembagian ini penyelesaiannya dengan mengubah pembagi menjadi tanda bagi ini menjadi perkalian. Tapi dengan cara ini pembaginya, ini yang dibagi, ini pembagi, ini yang dibagi, ini pembaginya, itu dibalik. Jadi sama dengan setengah kali ini 4/1. Kita bayangkan menjadi 1/4. Jadi hasilnya 1/8. 1 kali 1 dibagi 2 kali 4. 1/8. Ya, ini cara pertama. Kalau cara kedua pakai desimal boleh nggak, Bu? Boleh. Setengah diubah dulu menjadi 0,5 dibagi 4. Nah, caranya seperti yang sudah Pupur ajarkan, poro gapit. Ini 0,5 dibagi 4 ya. 0,5 bagi 4. Nah, caranya gimana? Kok besar yang di luar? Ini tak kalikan dulu. Ya, kalikan, ini dikalikan 10 misalnya. Kali 10 menjadi 5 dibagi 4. Tapi karena di sini kali 10, nah berarti di sini 0, ya. 5 dibagi 4 dapatnya 1, 4. Terus 1, 10 bagi 4, 2, 8. Terus 8, 10 dibagi 8, tak lanjut di sini ya. 10 dikurangi 8, 2. Nurun ke 0 lagi. 20 dibagi 4 dapatnya 5. Ini 20 jadi 0. Jadi sama dengan kalau pakai desimal jawabannya 0,125. Nah, 0,125 itu kalau ditulis sama dengan 1/8. Hasilnya sama. Ini 2 cara. Anak-anak pakai yang mana? Bebas. Boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang di bawah. Kayaknya mudah yang di atas, ya. Oke. Kita lihat contoh yang keempat, ya. Contoh keempat. 3/5 dibagi 2,7 ya. Kita ubah sekarang. Ya, kita ubah di desimal ini menjadi bentuk pecahan, ya. Berarti 3/5 dibagi
27/10. Ya, karena di belakang komanya ada satu angka. Nah, sekarang kita ubah lagi. 5 kita ubah menjadi pecahan murni. 5 kali 3, 15 tambah 3, 18/5 dibagi 10 kali 2, 20 tambah 7, 27 bagi 10. Nah, sama dengan kita ubah. Awas, per 5 kali dibalik 10/27. Awas, sekarang ada enggak yang bisa dicoret? 5 dengan 10 bisa. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 bagi 5 sama dengan 2. 18 dengan 27 bisa. 18 bagi 9 sama dengan 2. 27 bagi 9 sama dengan 3. Jadi hasilnya menjadi 2 kali 2 dibagi 1 kali 3 sama dengan 4/3. Harus disederhanakan, jangan lupa. Disederhanakan 1/3. Ini hasilnya. Oke. 1/3 ya, sama dengan agak naik lupa sini 1/3 itu hasilnya ya, hasilnya sama dengan ini. Selesai ya, anak-anak sudah bisa kan ya? Oke, sekarang berikutnya, contoh berikutnya. Hati-hati ya anak-anak ya. Sekarang ini 9/10 dibagi 5/15 kali 2/9. Ini sudah bercampur sekarang. Nah, yang diubah adalah yang membagi. Yang dibagi ini yang pembaginya. Berarti kita tulis 9/10 diubah menjadi kali. Awas, ini dirubah 15/5 dibalik ya. Terus sama kali 2/9. Oke, ada nggak yang bisa dicoret? Oh, bisa. Ada. Mana ya yang bisa dicoret? Ini 9 dengan 9. Ini 1, ini 1. Mana lagi ya? Oh, 15 dengan 10. Ini dibagi 5 dapat 2. Ini dibagi 5 dapat 3. Ya, jadi mana lagi yang bisa dicoret? Oh, sudah habis. Sehingga sama dengan, kita lihat sama dengan 1 kali hasilnya 3 kali 2 dibagi 2 kali 5 kali 1. Jadi sama dengan 6/10. Oke, kalau ini mau Cici ubah menjadi desimal, bisa nggak? Bisa, menjadi 0,6. Nah, itu sekali lagi, kalau ada tanda pembagian seperti ini ya, diingat-ingat, dirubah menjadi kali. Nah, sekarang ini sudah jelas, sudah selesai. Cuma kalau ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya ini tidak diubah menjadi desimal, 6/10 harus disederhanakan ya? Iya, 6/10 harus disederhanakan.
6/10 itu akan sama dengan dibagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 5. Jadi sama dengan 3/5 ya, 3/5. Oke, selesai ya. Sip. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan, dan Bu berharap anak-anak bisa menerima, memahami, dan untuk melakukan tugas. Jangan sampai tugas menumpuk ya. Ini banyak tugas yang belum diselesaikan. Bu berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas. Tuhan berkati anak-anak. Salam sehat.